Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam perkuliahan learning. Dan pada perkuliahan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan pada minggu yang lalu, pertemuan kedua. Bapak mengharapkan pada pertemuan ketiga ini saudara semua memperhatikan secara detail, ya. Saudara perhatikan, ya, materi ini, dan di pertemuan pertama lalu, ya, Bapak sudah menginstruksikan kepada saudara semua untuk mencari atau memiliki alat namanya SPSS. Nah, di pertemuan ini akan ada nanti praktek-praktek tersebut, ya. Nah, langsung saja pada materi pertama, ya, ini, yaitu materi pengukuran data. Nah, di mana di sini akan ada 3 bagian dari pengukuran data tersebut. Ada namanya letak pusat data, persebaran data, setelah itu ada bentuk distribusi data. Nah, setiap bagian nanti kita akan membahasnya. Ya, di letak pusat data, di sana nanti akan ada rata-rata matematis. Ya, di dalam rata-rata matematis akan ada nanti rata-rata artimatik, rata-rata tertimbang, rata-rata geometrik, rata-rata harmoni. Nah, setelah itu akan ada posisi rata-rata. Ada namanya median, modus, ya, kuartil, desil, serta persentil. Nah, geser lagi ke sebelahnya, ya. Di persebaran data akan ada range, varian, deviasi standar. 3. Kita geser ke sebelahnya lagi, ya. Di dalam bentuk distribusi data akan ada kemencengan, momen, dan keruncingan. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu, ya. Nah, ini pengukuran pusat data, ya. Ukuran pusat letak data merupakan metode untuk mengukur letak pusat sekumpulan data, ya. Nah, ukuran letak data yang sering kali digunakan adalah rata-rata atau mean atau average. Nah, rata-rata matematis dimasuk lagi, ya. Di dalamnya ada rata-rata aritmatik dan data tidak berkelompok. Saya ulangi lagi, rata-rata aritmatik, data tidak berkelompok. 1, ada rata-rata populasi. Nah, ini adalah rumusnya, ya. X1, X2, X3, tambah lagi Xn, ya, per N. Jadi nanti ini dibagi. X itu adalah nilai observasi dan N adalah jumlah populasi. Nah, contoh rata-rata populasi, ya, data jumlah produk yang diiklankan TV nasional. Ada TVRI, RCTI, CTV, ANTV, TPI, Indosiar, Metro TV, Trans 7, Global TV, TViva, dan Trans pada Januari 2013. Masing-masing
itu berjumlah, datanya adalah 105, 175, 175 lagi, 170, 168, ada 172, 160, 165, 170, 166, dan 167. Jadi ada 11, ya. Nah, itulah rata-rata produk yang diiklankan pada bulan tersebut. Silakan, ya. Anda itu secara manual atau menggunakan SPSS. Seperti itu Anda buat, ya. Nah, ini adalah rumusnya, ya, jalannya. Berarti semuanya ditotal, ya. Bertemulah 1793 per 11, ya, berarti dibagi 11. Nah, ini adalah hasilnya 163. Ini ada contoh, dan masuk ke bagian kedua, ada rata-rata sampel. Nah, ini ada rumusnya juga, ya. X itu adalah nilai observasi dan N adalah jumlah sampel, ya. 1 ditambah X2, X3 sampai Xn, ya, per N. Oke. Nah, contoh rata-rata sampel. Oke. Pengeluaran iklan kategori, ya, dalam kategori juta per tahun dari sampel sebanyak 10 perusahaan tahun 2015, ya. Sini ada 975, 1200, 1100, 950, 150, 990, ya, 100, 1025, 1250, 1310, dan 1275. Ada 10 perusahaan, ya. Nah, hitunglah rata-rata pengeluaran iklan tersebut, ya. Nah, inilah ketemunya. Jadi di total ada 10 itu adalah 11.125 dibagi 10. Itu adalah 100, 1112,5. Nah, oke. Nah, bagian selanjutnya ada rata-rata aritmatik data berkelompok. Oke. Nah, ini adalah rumusnya, ya, Anda catat, ya. F frekuensi setiap kelas, ya. M itu adalah nilai tengah setiap kelas. Nah, N itu adalah jumlah total frekuensinya. Nah, ini adalah contoh rata-rata berkelompok. Tabel distribusi frekuensi berdasarkan umur. Nah, sini ada umur 20 paling rendah, ya, sampai umur 54. Nah, ada frekuensi, ada nilai tengah. Nah, jumlahnya itu ada 1235 dan 43.200. Oke. Nah, nilai tengah ini terdapat ada 22, 27, 32, 37, 42, 47. Nah, ini bisa kita lihat, ya, dari total itu ada 43.245. Oke. Kita bagi, ya, ada 1.235, ya, menjadi 35,02. Oke, selanjutnya ada rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata tertimbang, ya,
adalah rata-rata dengan setiap observasi diberi timbangan berbeda-beda. Ya. Nah, digunakan jika sebagian besar observasi yang ada mempunyai nilai yang sama atau ketika data mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Nah, X itu adalah nilai observasi. Ya, Y adalah timbangan. Oke. Nah, ini adalah contoh rata-rata tertimbang. Ya. Di sini ada jenis pekerjaan, senior manager, manager eksekutif, eksekutif junior, supervisor. Ya. Misalnya ada gaji berbulan dalam jumlah juta, apa? Ada jumlah orang, ya, 12, senior manager ada 12, orangnya ada 1, ya, manager ada 9, ya, yang bergaji 9 juta, jumlah orangnya ada 8, eksekutif yang 7 jutaan ada 15 orang, ya, eksekutif junior itu 6 jutaan ada ya 10 orang. Setelah itu supervisor 4 jutaan ada 30 orang. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi 369 itu kita bagi 64. Ya. Jadi ketemunya adalah 5,76. Ya. Selanjutnya, di sini kita lihat rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik digunakan mengukur rata-rata data yang bersifat relatif seperti persentase, indeks, rasio, atau tingkat pertumbuhan. Nah, ini adalah rumusnya. M sama dengan X1, X2, X3, dan Xn. Oke. Ini adalah contoh rata-rata geometrik. Tahun 2008, ya, penjualan sampai akhir tahun dalam kategori miliar 110 miliar. Pertumbuhan penjualannya itu 5% sampai 2012 itu 143,4, ya. Pertumbuhan penjualannya itu adalah 10%. Nah, ini bisa kita lihat di dalam rumus, ya. N berarti adalah 5, ya, ditambah 5, 6, 4,5, 7, 10, ya. Ya, ketemunya adalah 6,23, 86%. Rata-rata harmoni. Rata-rata geometrik digunakan mengukur rata-rata data dalam bentuk tingkatan, rate, dan rasio. Nah, rata-rata harmoni data tidak berkelompok seperti itu. Nah, ini adalah, ya, nilai observasi itu X adalah nilai observasi dan N adalah jumlah observasi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh harmoni data tidak berkelompok. Nah, seorang analisis ingin mengetahui rata-rata rasio keuntungan sebelum pajak terhadap total aset dari 5 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Adapun datanya, ya, 0,207, 0,255,
0,210, 0,227, dan 0,187. Oke, nah ini adalah rumusnya. Ya, dari total tersebut ya, ditambah 5/23,267. Tentunya adalah 0,215. Nah, rata-rata harmoni data berkelompok. Nah, F jumlah frekuensi, M nilai tengah kelas, N jumlah observasi. Nah, ini adalah rumusnya. Seperti itu. Saudara bisa mencatat ya, setelah itu diperhatikan. Nah, contoh rata-rata harmoni data berkelompok. Hitunglah rata-rata tingkat dividen ya per tahun ya, persen. 45 perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Nah, ada kelas dividen, ada jumlah perusahaan nilai tengah M. Ya, seperti ada 1 M F kurang 1 M tutup kurung. Nah, ada 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Ya, jumlah perusahaan 18, 14, 13. Ini tengahnya ada 3, 8, 13. Nah, jumlah perusahaan di total itu ada 45. Nah, sebelah ada F berkurang 1 per M tutup kurung, totalnya adalah 8,7. Oke, mari kita hitung. Di sini ada N 45 per 8,75. Jadi 5,14. Selanjutnya ya, ada median ya atau med. Nah, median adalah nilai tengah dari sekelompok data. Nah, karakteristik penting median yaitu hanya ada satu angka median untuk sekelompok data. Ya, 2, tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim data. 3, digunakan untuk mengukur data dalam bentuk rasio atau interval maupun ordinal. Itu. Selanjutnya ada median data tidak berkelompok. Ya. Nah, bila data berjumlah ganjil, rumusnya adalah med ya sama dengan N per 2. Jumlah observasi itu adalah N. Ya. Contoh, median harga rumah tipe 45 di Jogja dalam juta. Ya, ini ada data yang 265, 260, 255, 250, 294. Nah, untuk menghitung median data harus diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Harga rumah setelah diurutkan. Jadi 250, 255, 260, 265, dan 295. Oke, limitnya adalah 260. Oke, selanjutnya adalah bila data berjumlah genap. Men N sama dengan buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Nah, N jumlah observasi. Ya. Contoh, median harga rumah tipe 45 di Yogyakarta. Nah,
Di sini ada 260, 265, 255, 250, 295, 270. Berarti ada 6. Oke. Harga rumah tipe 45 di Jogja setelah diurut yaitu 250, 255, 260, 265, 270, 295. Oke. Nah, ini adalah nilai median sama dengan 260 ditambah 265. Nah, itu bagi 2 sama dengan 262,5 juta. Seperti itu. Ya. Ini adalah yang benar. Yang tadi adalah median data berkelompok. Ya. Di sini ada rumusnya yaitu N per 2 dikurang CF ya, per F XH. Nah, L batas kelas paling bawah dari interval kelas median ya, CF frekuensi kumulatif dari kelas sebelum interval kelas median, F frekuensi kelas median, A lebar interval kelas median, N ini adalah jumlah observasi. Nah, di sini adalah contoh penghitungannya. Median data berkelompok tabel waktu flight Jakarta Surabaya. Ya. Nah, waktu tempuh per menit ya 55 sampai 59. Ada jumlah penerbangan itu ada 5. Frekuensi kumulatifnya ada 5. Ya, sampai ke 80. Nah, tengah-tengah ya itu ada 45. Frekuensi kumulatifnya. Nilai tengah. Oke. Median dicari 60 per 2 sama dengan 30. Sehingga median data terletak pada observasi ke-30 yang terletak pada interval kelas 66 ya, kurang ya, atau 66 sampai 69. Nah, ini adalah contoh perhitungannya ya, dari total tadi 65 ya ditambah 2 sama dengan 67. Seperti itu. Oke, misalnya ada modus MO ya. Modus merupakan nilai yang sering kali muncul di dalam sebuah observasi. Ya. Modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim di dalam observasi. Nah, kelemahan modus sebagai ukuran pusat data. 1. Jika data tidak ada nilai yang sama, maka tidak ada modus. 2. Kesulitan menentukan modus bila mempunyai 2 modus atau lebih. 3. Modus kurang merepresentasikan jika frekuensinya kecil di dalam modus. 4. Jika distribusi data tidak merata, modus kurang mewakili pusat data tersebut. Nah, modus data tidak berkelompok. Ujian statistika sebanyak 65 mahasiswa, hasilnya sebagai berikut. Nah, ini adalah ya datanya 50, 55, 56, 58, 90 dan sampai 98. Oke. Nah, berapa nilai modusnya? Oke, ya. Kita buka. Nilai 70 mempunyai frekuensi terbesar yaitu 8 hingga modusnya adalah 70. Oke.
tadi ya. Nah, modus data berkelompok ini adalah rumusnya ya, L batas kelas paling bawah dari interval plus modus ya, Fm frekuensi kelas interval plus modus ya. Fm kurang 1 sama dengan frekuensi kelas sebelum interval plus modus. Fm tambah 1 frekuensi kelas setelah interval plus modus. H lebar interval kelas modus. Oke. Modus data berkelompok ini adalah contoh waktu penerbangan Jakarta Subang. Di sini ada 56 sampai 59 ya, 60 sampai 64 hingga terakhir adalah 75 sampai 80. Bisa kita lihat ya, modus kelasnya ada di tengah-tengah yaitu 25. Nah, ini adalah perhitungannya ya, hasil akhirnya adalah 65,9091. Kuartil, desil, dan persentil ya. Nah, nilai penyekat atau pembagi partition virus adalah ukuran pusat data yang digunakan membagi kelompok data menjadi beberapa bagian sama besarnya ya. Nilai penyekat adalah kuartil ya, desil, dan persentil ya. Kuartil bisa kita lihat adalah nilai penyekat sekelompok data jika data tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besarnya ya. Data tidak berkelompok. Nah, di sini bisa kita lihat kuartil pertama ya, kurung Q1 adalah 25% ya. Kuartil kedua Q adalah 50% data, dan kuartil ketiga Q3 adalah 75% data. Oke. Data berkelompok. Ini ada rumus 1. I itu adalah 1,2,3 ya. CF frekuensi kumulatif sebelum interval kelas kuartil. L batas kelas paling bawah dari interval kelas kuartil. F frekuensi kelas interval kelas kuartil. N itu adalah jumlah observasi, dan H adalah lebar interval kelas kuartil. Oke. Desil. Masuk kita di sini adalah desil, atau kodenya adalah D. Adalah nilai penyekat data yang dibagi menjadi 10 sama besar. Ini adalah rumusnya ya. I sama dengan 1,2,3 sampai 9 ya. Sama ini CF adalah frekuensi kumulatif sebelum interval kelas desil ya. L batas kelas paling bawah dari interval kelas desil ya. F frekuensi kelas interval kelas desil. N itu adalah jumlah observasi, dan H lebar interval kelas desil. Oke. Persentil atau P adalah nilai penyekat data dibagi menjadi 100 sama besar ya, sama seperti tadi ya. I 1 sama dengan 1,2,3 sampai 99 ya. CF adalah frekuensi kumulatif sebelum interval kelas persentil. N adalah batas kelas paling bawah dari interval kelas persentil. F itu adalah frekuensi kelas interval kelas persentil. N itu adalah jumlah observasi, dan H adalah lebar interval kelas persentil. Contoh yang bagian 3 ini, kuartil,
Hitunglah kuartil kedua, yaitu 9, dan 30% waktu penerbangan Jakarta Yogyakarta. Nah, ini adalah datanya. Waktu tempuh dalam menit itu 55 sampai 59, dan 15 penerbangan, frekuensi ada 5, 60 sampai 64, 25, 65 sampai 35, 70 sampai 75, dan 15, 70 sampai 80 ada 10. Jadi total itu adalah jumlah penerbangan 100. Ya, frekuensi kumulatif kurang dari 5, 40, 75, 90, 100. Itu ada di nilai 40, 30-nya, ya 75 kilonya, dan 90 ada kedua pada observasi ke-50, yaitu ya bukan kurang 2/4 kurang kali 100 Pak, dan pada interval kelas 65 sampai 69. Di 9 pada observasi ke-90, yaitu 9 ya, per 10 dikali 100 ya pada interval kelas 70 sampai 75. Di 30 pada observasi yaitu 30 per 100 kali 100 pada interval kelas 60 ya 64. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, pada hasil akhir itu kita temukan adalah 65,2857. Dan di 9 itu pada jadi 1, dan di 30 kita temukan adalah 63. Hubungan rata-rata median modus. Distribusi simetris modus ya sama dengan 3 rata-rata median. Ya, modus ya sama dengan 3 median kali 2 rata-rata. Ya, distribusi menceng ke kanan atau condong positif. Rata-rata besar median besar modus. Distribusi menceng ke kanan dan condong positif itu rata-rata kurang dari median, kurang dari modus. Seperti ini ya, di grafik gambarnya ini hasil dari SPSS. Oke. Pada pertemuan ini cukup ya. Selanjutnya saudara bisa menggali lagi melalui media-media lain, dan pada sesi ini ya saya akan memberikan soal latihan ya di rumah ya, Anda kerjakan nanti melalui forum atau melalui learning ya. Setelah itu nanti akan saya buka, akan saya berikan waktu sekitar 7 hari atau 1 pekan. Baik, cukup perkuliahan kita pada season ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum